Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penutup dari Injil Lukas ini, yaitu Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-53. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kiranya Engkau yang mewahyukan kepada kami, mencurahkan isi hati-Mu untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ada kisah yang hanya terdapat juga di Injil Lukas yang tidak terdapat dalam Injil sinoptik lainnya, baik Markus maupun Matius. Tetapi apa yang ditulis di sini terdapat juga, sebagian terdapat dalam Injil Yohanes. Nah, tetapi menariknya Injil Yohanes mengambil angle dan kisah yang berbeda. Itu sebabnya masih tetap sangat menarik untuk kita bahas terlebih dahulu apa yang ada di Injil Lukas ini. Ya, kita akan mulai. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, ayat yang ke-36, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Jadi ini kelanjutan minggu lalu ya, ketika dua orang murid yang tadinya ingin kabur dari Yerusalem ke Emmaus ya, pengen kabur karena Yerusalem sedang terjadi kekacauan, mereka berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, terus kemudian Yesus menumpang di rumah mereka, menjelaskan mereka akan kitab suci. Yesus melakukan perjamuan dengan mereka, mata mereka terbuka. Mereka akhirnya mengenali bahwa itu Yesus, tapi Yesus tiba-tiba sudah tidak ada. Lalu mereka yang tadinya mau kabur dari Yerusalem karena kekacauan, mereka malah balik lagi masuk ke Yerusalem dan menjumpai 11 murid menceritakan apa yang sedang terjadi. Nah, ketika mereka bercakap-cakap lagi cerita itu, Yesus muncul, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyatakan bahwa mereka melihat hantu. Loh, ini jelas Yesus. Kok hantu? Ini kan adanya ketidakpercayaan bahwa kebangkitan itu ada, saudara. Jadi murid-murid ini lucu, saudara ya. Berapa kali mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Kok nggak percaya sih bahwa kebangkitan itu ada? Ya. Nah, inilah kadangkala memang tekanan hidup, problema, kekacauan di sekitar kita itu bisa mendistract kita. Sekalipun kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, dulu Tuhan tolong kok. Tapi kadangkala ketika kita mengizinkan keadaan di luar mendistract hidup kita, mengganggu hidup kita, menguasai hidup kita, sampai pengalaman dengan Tuhan pun tuh kita bisa lupa loh. Dulu Tuhan tolong, maksud sekarang Tuhan gak tolong. Itu kalau lagi santai kita bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita sendiri yang lagi diserang, kadangkala kita tahu dulu Tuhan pernah tolong, tapi kita seakan-akan bisa meragukan bahwa Tuhan sekarang juga pasti tolong, saudara ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu tuh? Yesus menegur mereka, loh kok terkejut? Kenapa jadi ragu? Kamu udah sering ngelihat banyak hal. Aku juga sudah ngomong berkali-kali. Kok kayak gak pernah denger sih? Kan gitu kira-kira ya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, saya cuma mau bilang begini saudara ya. Hantu itu memang ada ya, tapi kita nggak perlu takut saudara ya. Roh-roh jahat itu memang ada, tapi yang Alkitab tulis hantu tidak ada daging dan tulangnya ya. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi saudara jangan mudah mempercayai ya kalau dibilang itu hantu tapi ada daging dan tulangnya, itu hantu-hantuan mungkin saudara ya. Oke, kita teruskan dulu. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya
karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Yesus mau menunjukkan, saudara, kalau hantu pasti kagak bisa makan. Ya. Yesus menunjukkan pada mereka, dan sebenarnya di sini juga kita dikasih glimpse, dikasih sebuah intipan. Kalau saudara nanti tanya, ya, tubuh kebangkitan itu seperti apa sih? Ya, seperti ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi saudara jangan berpikir nanti kehidupan setelah kematian itu kita kayak Casper gitu ya, Roro gentayangan. Enggak, nanti kita diberikan tubuh yang baru, tubuh yang gak ada sakit penyakit lagi saudara, tubuh yang gak ada jerawat-jerawat lagi, tubuh yang gak ada kanker, tubuh yang luar biasa ya, gak ada kolesterol, trigliserid, asam urat dan kawan-kawannya. Tuhan nanti kasihkan kepada kita tubuh yang sempurna. Dan tubuh itu juga bisa makan. Menunjukkan apa? Karena itulah memang kehidupan, bukan gentayangan. Tapi memang ada real kehidupan nanti di dunia yang akan datang. Di waktu-waktu kekekalan setelah kematian. Memang ada sebuah kehidupan yang real, yang kita tidak boleh ragukan bahwa itu memang pasti ada, pasti eksis ada. Dan itu adalah kehidupan, bukan gentayangan. Ingat itu. Nah, ya, kita mulai sekarang ayat 44-45. Kita mau lihat. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat ini muncul lagi, minggu lalu sudah ada. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, kondisi murid-murid saat itu oke. Yang 2 orang mau kabur ke Emmaus sudah dibukakan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang 11 orang lainnya? Mereka masih ragu. Thomas itu kan yang paling gak percaya. Sampai dia bilang, kalau aku belum mencucukkan sendiri, aku gak percaya. Lalu sama Tuhan, ayo cucukkan sini. Yang lainnya memang tidak sampai minta mencucukkan seperti Thomas. Tapi apakah ada keraguan? Ada saudara, ada. Mereka semua juga ragu. Mereka semua lagi down. Lagi sangat down. Bahkan nanti kalau saudara, ketika kita bahas Injil Yohanes, yang saya katakan dari angle yang lain, saking daunnya mereka, Petrus sampai bilang, gua balik nangkap ikan lagi. Tuh. Udahlah, nggak usah apaan penjala manusia, aku jadi penjala ikan aja. Saking daunnya tuh sampai kayak gitu saudara. Tapi di sini yang kita bisa belajar apa saudara? Yesus membuka pikiran dengan cara apa? Menjelaskan kitab suci. Di-refresh lagi ingatan murid-murid. Di-refresh lagi nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang mengarah kepada dirinya. Yesus membuka pengertian mereka. Saudara, murid-murid ini kurang pengalaman rohani dengan Tuhan, kurang apanya saudara? Ini ke-11 murid, bukan 2 murid yang kabur tadi. Kalau orang mau berargumen, yang kedua murid itu mah pergi, ya iyalah dia kan gak selalu sama-sama Tuhan Yesus. Enggak, ini sekarang yang 11 murid. Bahkan ada 3 murid VVIP, Yohanes, Yakobus, Petrus, yang diajak Tuhan naik, melihat yang katanya mau bikinin kemah buat Musa dan Elia. Mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Kurang apa pengalaman rohaninya saudara? Di sini kita harus belajar, gak peduli seberapapun hebat pengalaman rohanimu, seberapapun hebat pengalaman pribadimu, tetap penting untuk kita memahami kitab suci. Pengalaman kita tidak bisa jadi substitusi dari pemahaman Alkitab. Catat nih baik-baik. Seberapapun hebat pengalaman rohani kita, tetap penting untuk kita mau punya pemahaman
Makanya saudara tetap ikuti life study ini. Saudara dengan mengikuti life study, ikut baca Alkitab setiap hari, di situ pemahaman saudara ditambah. Pikiran saudara dibukakan, membuat kita bisa punya pemahaman. Pengalaman kita tidak bisa jadi substitusi. Mungkin saudara pernah mengalami mujizat, mungkin saudara pernah ditolong Tuhan, mungkin dulu ada yang bangkrut sampai Tuhan bikin bangkit dan sekarang diberkati melimpah. Mungkin dulu ada yang divonis dokter dengan terminal illness, penyakit mematikan, lalu Tuhan tolong sembuhkan. That's good, puji Tuhan buat itu. Tapi jangan sampai pengalaman-pengalaman rohani itu membuat kita jumawa dan berkata, aku gak usah belajar kitab suci lagi, aku belajar dari Tuhan langsung. Waduh, ini repot saudara. Kalau kita bilang, aku gak usah belajar Alkitab lagi, aku belajar dari Tuhan langsung, aku punya pengalaman. No, gak bisa. Seberapa hebat pun pengalaman rohani kita, tidak bisa menjadi substitusi dari pemahaman kita akan firman Tuhan. Justru pengalaman harus diuji dengan pemahaman. Kalau ada orang kesaksian begini begitu, harus diuji oleh kebenaran firman. Kalau yang dia ngomong tidak sesuai dengan firman, udah jangan didengerin, itu pasti halusinasi, itu pasti kebohongan. Mau dibilang Tuhan ngajar langsung, enggak, harus diuji oleh firman, ya. Murid-murid pada saat itu sudah punya pengalaman spektakuler, tapi belum punya pemahaman. Masalah mereka ada pada pemahaman, ya. Itu kita harus miliki pemahaman. Jadi punya pengalaman, punya pemahaman. Next stepnya apa? Menghidupi. Iya dong. Tidak cukup pengalaman, pemahaman, lalu menghidupi. Nah, kalau kita nggak punya pemahaman, kita nggak punya pengetahuan, apa yang mau dihidupi? Yang kita harus hidupi kan pemahaman kita. Kalau paham aja belum, bagaimana bisa menghidupi? Nah, makanya semuanya itu harus balance saudara ya. Jangan ada yang ditekan salah satu ya. Oke, kita teruskan katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara, murid-murid dipilih menjadi saksi, saudara. Saudara pun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kita harus punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menjadi saksi, kita itu sedang menghidupinya. Ya, jadi kita punya pengalaman, kita punya pemahaman, lalu kita menghidupinya. Dengan cara apa? Menjadi saksi. Nah, makanya ini nih seperti tripod saudara ya. Ada 3 kaki yang harus kita miliki semuanya. Kita punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kita punya pemahaman, lalu kita juga menjadi saksi. Nah, itu penting saudara ya. Itu sangat penting sekali. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, dengar baik ini. Ketika Tuhan mau terangkat ke surga, Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya menjadi yatim piatu. Ya. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka dulu. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan tidak seperti yatim piatu? Karena Tuhan mengirim Roh Kudus, seorang penolong. Tapi pada kesempatan ini kita melihat, inilah Yesus, the greatest leader on earth. Pemimpin paling hebat yang pernah lahir di dunia ini. Makanya saudara ya, sebelum ia kasih tugas, dia memperlengkapi dulu. Tuhan kasih otoritas untuk mereka menjadi pelaksana kehendaknya. Sebab murid-murid tidak mungkin bisa jadi pelaksana kehendak Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan otoritas, Tuhan tidak memperlengkapinya.
Otoritas apa yang Tuhan berikan? Coba lihat ayat 50. Di situ ia mengangkat tangannya dan ini memberkati mereka. Saudara, bagi saya berkat itu ya dalam bahasa Ibrani kan berakah, power of life. Hanya orang yang pikiran sempit aja yang selalu berpikir berkat itu uang. Enggak. Padahal berkat itu adalah otoritas dari Tuhan. Ya. Coba saudara lihat taliannya ya. Ketika Kejadian 1, kalau kita kembali kepada awal Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Segambar dan serupa dengan Allah. Lalu manusia dikasih tugas untuk berkuasa. Nggak stop sampai di situ, Allah memberkati mereka. Lihat ya, tugasnya ada. Manusia harus menjadi pelaksana kehendaknya, berkuasa atas bumi. Tujuannya apa? Bukan berkat, tujuannya menjadi serupa. Nah, tetapi untuk bisa melaksanakan tujuan Tuhan ini menjadi pelaksana, Allah harus memberkati mereka. That's the authority. Manusia tidak minta duluan. Berkat adalah inisiatif Tuhan. Dengar baik ini. Berkat adalah inisiatif Tuhan. Sama Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu harus jadi saksiku. Berita tentang pengampunan dosa ini harus disebarkan sampai ke seluruh dunia. Ya kan? Tadi kita sudah baca mulai dari Yerusalem sampai kepada segala bangsa. Caranya gimana? Tuhan memperlengkapi dan berikan otoritas. Murid-murid tidak ditulis, Tuhan berkati aku dulu dong. Enggak. Berkat itu selalu prinsipnya inisiatif Tuhan. Yang jadi persoalan adalah kita jadi pelaksana kehendaknya atau tidak. Nah, banyak orang kan nggak mau jadi pelaksana kehendak Tuhan, nggak mau menjalani agenda Tuhan, tapi yang diributin minta berkat terus. Ini masalahnya. Untuk pelaksana kehendak Tuhan, untuk duta-dutanya Tuhan, otoritas itu sudah pasti. Berkat itu sudah pasti. Anda nggak usah mintakan. Berakah itu. Ya, berakah itu the power of life. Sesuatu yang menghidupkan. Dan ini bentuknya nggak mesti uang. Tapi yang jelas apapun yang kau sentuh, apapun yang kau kerjakan, itu punya kuasa yang menghidupkan. Kalau Anda punya otoritas dari Tuhan, apapun yang Anda kerjakan, membangkitkan yang mati. Ya. Akan membawa kehidupan kepada orang banyak. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau kita berdoa minta berkat pun konsepnya harus jelas. Ya. Kita bukan lagi minta uang sama Tuhan, tapi kita meminta otoritas untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya saya ingatkan lagi, berkat itu inisiatif Tuhan. Tanpa dimintakan pun, kalau Tuhan sudah berkehendak bisa. Ya. Itu sebabnya jangan minta berkat Tuhan kalau belum tahu rencana Tuhan. Jangan minta otoritas Tuhan kalau belum tahu apa tujuan-tujuannya. Ya. Cari tahu dulu kehendak Tuhan baru minta berkatnya. Ya. Sebab berkat adalah otoritas untuk menunaikan kehendak Tuhan tersebut. Wah, pelajaran-pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, saudara ya. Ya, saya harus katakan ini sangat berharga. Supaya kita jadi orang Kristen jangan yang pusinginnya berkat terus. Tapi padahal kita nggak tahu Tuhan suruh aku ngapain. Yang penting itu bukan berkatnya, cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Berkat itu otomatis. Itu otoritas dari Tuhan, ya. Nah, saya mau katakan gini, yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan, pasti menggunakan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tuh. Saya ulangi lagi. Yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan, pasti menggunakan Tuhan untuk mendapatkan berkat.
Makanya kita harus challenge pemahaman kita begini. Kita harus challenge diri kita tuh begini. Kalau aku melakukan sesuatu, apa kontribusinya untuk kerajaan Tuhan? Kita harus challenge. Kalau aku melakukan sesuatu A, B, C, apa kontribusinya untuk kerajaan Tuhan? Ini harus clear, saudara ya. Oke, ayat 51 sampai 53 kita akan akhiri pembahasan ini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Ini gak pakai pesawat ulang-aling, saudara. Gak ada pesawat yang bisa menembus sampai ke sorga. Yesus terangkat. Pengangkatan itu nanti benar ada. Kapan? Di akhir sejarah dunia ini. Yang kata kitab Yudas, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus menjemput orang-orang salehnya. Pastikan saudara ada dalam bilangan orang saleh Tuhan itu. Hal ini pasti akan terjadi, saudara. Tidak bisa tidak. Ketika mereka melihat, mereka jadi saksi mata, ya. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah. Mereka melihat bagaimana Yesus diangkat. Wah, pengalaman peristiwa ini mengubahkan sekali akan kehidupan mereka. Makanya setelah itu, ya, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, itu sudah menjadi akibat orang yang berjumpa dengan Tuhan. Pemahamannya diubahkan, pengalaman punya, dan siap menjadi saksi. Diberikan otoritas oleh Tuhan, hidupnya pasti senantiasa bersukacita dan memuliakan Allah. Pasti rindu rumah Tuhan, saudara. Nah, pertanyaan untuk kita yang harus kita renungkan, kalau Yesus datang kembali, ini akan jadi kesenangan buat kita atau penyesalan yang sangat dalam? Orang yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan, ketika Yesus datang kembali, dia akan senang sekali. Tapi orang yang sibuk melakukan agendanya sendiri dalam hidupnya, ketika Yesus datang kembali, dia akan yang ada cuman penyesalan. Kenapa aku dulu tidak begini? Kenapa aku dulu tidak begitu? Kenapa aku turuti hawa nafsuku? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Yang ada hanya penyesalan. Berbahagialah orang yang melibatkan diri dalam rencana Tuhan, dan menyesalah orang yang hidup untuk kepentingannya sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Doa saya, kita semua menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Kita bukan hidup bagi diri kita sendiri, kita hidup bagi Dia yang telah mati untuk kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Roh Kudus, berikan kepada kami pencerahan-Mu terus, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukakan kami, supaya pemahaman-pemahaman kami terus bertambah dan menjadi semakin lengkap. Dan kami siap diutus untuk menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di acara yang sama di Live Study. Jangan lupa hari Minggu besok ibadah raya Lifehouse Community di Wang Plaza, Jalan Panjang, Kafling 17, seberang Sunrise ya. Itu adanya dekat Taman Ratu situ. Jam 10 pagi saya nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama di Lifehouse Community. Baik, sampai jumpa minggu depan di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.